Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dalam video kali ini saya kembali akan membahas beberapa soal terkait dengan error recognition. Ya, mungkin pembahasan soal di video ini bisa dijadikan sebagai referensi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tes bahasa Inggris penerimaan BUMN batch 2 tahun 2022-2023. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sedikit terkait dengan seperti apa itu soal error yang berhubungan dengan error recognition. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa error recognition itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kalimat pertanyaan di mana kita harus menjawab bagian yang salah dari kalimat tersebut. Dalam konteks ini, maka yang dicari bukanlah jawaban yang benar, seperti dalam pilihan ganda, melainkan jawaban yang salah. Jadi kalimat atau kutipan atau kata yang salah dari dalam kalimat itu, maka itulah jawaban yang benar. Seperti apa kesalahannya? Ya, kesalahannya bisa berupa grammar, kesalahan makna kata, kesalahan pilihan kata atau frasa, dan lain sebagainya. Jadi dalam menjawab soal error recognition ini, kata atau frasa yang tidak bergaris bawah merupakan atau kata atau frasa yang tidak dicetak tebal itu merupakan petunjuk dalam menentukan kata atau frasa yang tidak tepat. Oleh karena itu, hal utama yang harus diperhatikan dalam mengerjakan error recognition adalah membaca keseluruhan kalimat, kemudian memeriksa kata yang bergaris bawah atau kata yang dijadikan sebagai opsi dengan bantuan kata di sekitarnya, serta kita sesuaikan dengan rumus pembentukan kalimat atau frasa. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, langsung kita lihat saja seperti apa contoh soalnya supaya lebih gampang untuk dipahami. Soal nomor 1 saya akan bacakan untuk teman-teman. The structure of Borobudur Temple, who is composed of 55,000 square meter of lava rock, is erected on the hill in the form of a stepped pyramid of 6 rectangular stories, 3 circular terraces, and a central stupa forming the summit. Jadi teman-teman bisa lihat di sini opsinya itu ada A, kata who, B, kata erected, C, kata circular, dan D, kata forming. Jadi masing-masing opsinya. Jadi dari opsi ini kita akan melihat kira-kira kata mana yang tidak sesuai. Untuk kalimat ini kira-kira kata mana yang harus kita eliminasi atau ganti. Nah, jadi di sini saya menjawab itu A, who. Kenapa? Karena di dalam adjektif klausa ketika menerangkan benda maka seharusnya menggunakan which. Sementara whom digunakan untuk menjelaskan orang. Dalam kalimat di atas, who ini salah, ya, karena menjelaskan Borobudur Temple, sehingga seharusnya menjadi which. Jadi yang benar itu adalah A. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 2. Saya akan bacakan lagi soalnya untuk teman-teman. Ira, you look very beautiful with that dress. Mary, thank you. My father bought it for me on my birthday. Ira, what a lovely dress. It must be very expensive. Teman-teman bisa lihat kembali di sini opsinya ada A, beautifully, B, bought, C, lovely, dan D, B. Jadi kita kembali akan melihat kata mana yang salah, ya. Jadi di sini jawaban saya itu adalah A, beautifully. Jadi ini salah. Kata ini salah, ya. Jadi yang benar maksudnya. Kata yang salah maka itulah opsi yang benar seperti itu. Kenapa? Karena kata beautifully salah seharusnya berupa kata sifat yaitu beauty. Jadi di sini harusnya beauty. Karena menjelaskan kata benda you, ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 3. Gandhi,
Do you know Jenna? What does she look like? And she's beautiful, tall, and slim. She have a long wavy hair and black eyes. Jadi opsinya ada 4 lagi. A. Do. B. Look. C. Slim. Dan D. Have. Jawaban saya di sini adalah D. Kenapa? Karena dalam present tense, jika subjeknya she, he, atau it, maka menggunakan has. Jadi penggunaan have di sini salah ya. Jadi jawabannya benar. Dan teman-teman perlu ingat-ingat lagi, sebetulnya basic sekali seperti penggunaan-penggunaan seperti ini. Dan sis ya, teman-teman mungkin bisa baca sekilas lagi sebelum mengikuti ujian, dan itu insya Allah akan sangat membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal yang mungkin dianggap sepele, tapi ketika kita keliru maka itu akan bisa menjadi satu kesalahan yang fatal ya, seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Saya bacakan kembali soalnya untuk teman-teman. Pandas live in coniferous forest, eat bamboo shoots and leaves, fast and spending about 12 hours a day eating. Opsinya A. In, B. Fast, C. Spending, dan D. Eating. Jawaban saya di sini adalah C. Kenapa? Karena C ini tidak mengikuti pola verba yang digunakan pada klausa sebelumnya, live and eat. Jadi supaya tepat, spending ini diganti dengan spend. Teman-teman bisa baca di sini kalau A ini sudah tepat penggunaan in ya, karena preposisi yang dibutuhkan adalah in atau artinya itu di dalam. B juga seperti itu sudah tepat, dan D juga sudah tepat. Jadi yang salah itu adalah opsi C. Harus diganti dengan kata spend. Oke, selanjutnya kita lanjut soal nomor 5. Saya bacakan kembali soalnya untuk teman-teman. Opposite with the Gambir station, you will find the old Monash Square and the statue of R.A. Kartini. Opsinya A. Opposite with, B. Will, C. Find, dan D. Statue. Jawabannya adalah A. Kenapa? Karena kata opposite yang berarti berhadapan dengan diikuti oleh to, bukan with. Jadi seharusnya kalimat berbunyi opposite to the Gambir station. Jadi with di sini harus diganti dengan to, bukan with. Jadi tidak tepat penggunaan kata with di sini. Jadi yang benar adalah A. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Saya bacakan lagi untuk teman-teman soalnya. Archaeopteryx, one of the oldest known prehistoric birds, had sharp teeth, 3 fingers, 4 claws, but a long bony tail. Opsinya ada A. Known, B. Bird, C. Head, D. Bat. Jawaban saya di sini adalah D. Karena penggambaran spesifikasi Archaeopteryx tersebut tidak membutuhkan bat yang menghubungkan hal yang bertolak belakang. Harusnya di sini N. Jadi jawaban yang benar itu adalah D, karena itu adalah kata yang salah. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi soal nomor 7. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman pahami, meskipun penjelasan saya agak sedikit tersendat-sendat karena suara saya kurang bersahabat ya. Kita lanjut soal nomor 7. The people which cheat on the examination had to leave the room. Opsinya A. The people, B. Which, C. Had to, dan D. Leave ya. Leave in. Jawaban saya di sini adalah B. Which. Kenapa? Karena seperti yang teman-teman ketahui, seperti yang kita ketahui, the people itu seharusnya menggunakan kata ganti who, bukan which. Karena which itu digunakan sebagai kata ganti barang atau benda. Jadi kalau
Jadi people di sini, ini harus who, ya. Jadi ini yang benar karena salah. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Saya akan bacakan kembali untuk teman-teman. Although she has a strong desire to be a singer, Rani's voice sounds horrible to everyone who hears her singing. Opsinya di sini A. To be a singer, B. Horrible, C. Who hears the singing. Jawaban yang tepat adalah B. Kenapa ya? Kalau kita melihat bentuk kalimatnya ini, kalau kita perhatikan dengan seksama, horrible ini merupakan adverb ya. Jadi harus diganti menjadi horrible. Jadi bukan horribly, tapi horrible ya. Jadi yang benar itu adalah B karena yang salah. Pilihan A sudah benar, C itu sudah tepat, dan D juga sudah tepat dengan kata singing di situ ya. Ini kita lihat soal nomor 9. Saya bacakan kembali dialog ini. Sita, those twins are very identical. I can hardly differ one from another. Well, Annie has longest hair than Anna. Sita, I agree with you. However, when they are wearing wheels, we can't see that. Opsinya ada A identical, B differ, C longest, dan D however. Jawaban yang benar di sini adalah C. Karena longest di sini salah ya. Harusnya menggunakan longer ya. Karena perbandingan dalam kalimat tersebut adalah komparatif yang membandingkan antara dua orang, jadi harus longer ya, bukan longest. Oke. Soal nomor 10, soal nomor terakhir. When a bone is broke into several pieces, doctor may the pieces together for proper healing. Opsinya A broke, B pieces, C pin, D healing. Jawaban saya adalah A. Karena kalimat di atas merupakan passive voice, sehingga setelah to be seharusnya verb 3. Karena polanya subject plus to be plus verb 3 kalau passive voice. Ya, jadi di sini yang salah adalah A. Oke. Sekira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sebagai pengantar bagi yang mungkin yang belum ujian, yang mencari-cari referensi terkait dengan soal-soal error recognition. Kira-kira seperti itulah gambarannya ya. Kemudian bisa dipahami dan bisa sedikit membantu untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tes bahasa Inggris penerimaan BUMN batch 2. Pada akhirnya ketika dalam sebuah perjuangan terdapat tantangan yang besar, berarti keberhasilan yang menanti juga ya, akan jauh lebih besar. Saya doakan untuk teman-teman yang sedang berjuang ataupun yang sudah melaksanakan tes kemarin agar dimudahkan, diberikan kelulusan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Akhir kata, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.